Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa zahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, terutama kodrat diri. Karena dengan meningkatnya kodrat diri, maka derajat ibadah kita akan sudah pasti lebih ditingkatkan oleh Allah. Maka mendapatkanlah kita apa yang kita cari, yaitu martabat Allah pada sholat. Insya Allah dalam waktu dan pertemuan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hakikat dari kata fardu. Kenapa? Kalau kita tidak memahami makna daripada sebuah judul atau makom, ke dalamnya kita juga tidak akan pernah paham. Ini sholat kodratnya fardu ain. Apa sebetulnya yang dikatakan makom fardu? Nah ini, kalau makom fardu ini kita belum pasti mengetahui lebih hakiki, maka kita tidak tahu bagaimana wujud perjalanan yang akan kita jalankan. Kalau wujud fardu sendiri kita tidak tahu. Nah, kita lihat dari sisi hijaiyah atau dari sisi huruf. Kenapapun sebesar-besarnya surat berasal dari kalimat, sebesarnya kalimat berasal dari kata, sebesarnya kata berasal dari huruf. Inilah. Jadi kalau kita sudah paham fardu, batin Allah itu sifat kodratnya Nah, Allah memperjalankan banyak, melihat dengan banyak, menatap dengan banyak. Fardu adalah perjalanan batin. Bagaimana batin berjalan dengan pandangan Allah, memperjalankan batin dalam pandangan Allah, itu disebut ain.
Ain itu menyaksikan. Bagaimana kita menyaksikan dan memandang perjalanan batin Allah menuju asalnya wujudullah. Inilah makanya wajib menyaksikan. Jadi kalau kita bercerita pergi menyembah Allah secara amaliyah, memang benar hukum agama sifat menyembah. Menyembah di dalam kodrat ibadah adalah memperjalankan. Kalau menyembah jarak jauh, Allah di sana, aku di sini, imannya bukan Islam. Imannya bukan Islam. Kenapa? Iman Islam syahadat ahad, menyatu langsung menjadi satu, ihram. Nah itu ihram, itu iman Islam. Tapi menyembah aku di sana engkau di situ, itu bukan iman Islam. Itu imannya sudah beda kepada yang lain. Kita lihat di iman-iman lain, pasti dia beda tempat penyembahan dengan yang menyembah. Tetapi Islam syahadah ahad. Islam adalah tajalli diri menjadi satu, ihram. Itulah fardu. Jadi kalau kita memahami hakikat fardu, berarti memperjalankan pandangan Allah, memandang batinnya, memperjalankan kepadanya. Jadi barang siapa yang bisa memperjalankan batin Allah kepada Allah dan menyaksikan memperjalankan tadi, menyaksikan perjalanan batin Allah adalah diri menuju wujud asal muasal diri, maka itu dia dikatakan salahu daim, salahu daim. Sesungguhnya manusia itu kepadaku dalam ikatan batin, satu dalam ikatan batin. Itulah solat atau solah. Solah itu nama perjalanan, makanya azan itu dengan solah. Tapi kalau solat itu panggilan ibadah, makomnya adalah panggilan untuk beramaliyah. Tapi kalau solah, hayya 'alas shalah, solah menandakan solah sin laha. Tapi kalau panggilan amaliyah sin la to, itu beda cara memperjalankan. Makanya ibadah adalah marhalah muqarrabah, sementara amaliyah adalah ibadah yang abid, yaitu melakukan dan menyembah. Bukan alim tapi abidnya. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau fardu ini sudah benar-benar kita siap dengan segala pemberitahuan, pengetahuan, hakikat, hakikat dan ma'rifat ibadah, maka akan sampai kepada arasnya Allah. Tapi kalau belum melihat atau menyaksikan batin Allah bernama diri bertajali kepada wujudnya sendiri, maka lillahi ta'ala tidak akan menjadi kenyataan. Kenapa? Solat itu tuntutannya sangat tinggi. Pertama, mampu menghadirkan diri ihram. Bagaimana diri itu hadir di dalam takbir dan bagaimana memperjalankannya kembali kepada wujudnya, sehingga terjadilah habla mutu anta mutu, proses kematian sebelum mati. Jadi kalau kita sudah bisa menata perjalanan tersebut dengan hukum fardu tadi, maka ini akan menjadi suatu ketetapan menyelesaikan perkara fiklinya. Solat itu, fikli itu adalah perbuatan. Mana batasan perbuatan jasad, mana batasan perbuatan diri, atau batasan amaliyah dan batasan ibadah. Nah gini kita harus tahu, ya. Nah yang kedua, qauli, mana batasan ayat dan mana batasan ilmu.
Karena ayat lebur menjadi kauli, kauli lebur pada munajat, munajat lebur pada ma'rifat. Ini adalah wahyu. Salat itu wahyu, bukan pembacaan ayat, tapi ayat dibaca, kauli yang disaksikan, yaitu kodrat dari ayat itu tersebut. Inilah fardu ain, penyaksian. Makanya tidak ada yang mampu menyembahku melainkan kodratku sendiri dalam pensaksian umat. Kodrat umat menyaksikan kodratnya Tuhan kodratnya Allah bertajali kepada Tuhan. Artinya kodratnya Ta'ala bertajali kepada ilah. Nah, inilah yang harus benar-benar kita belajar memahami. Kenapa? Usolinya saja kita sudah tahu. Tuntutan usolinya itu apa? Lillahi ta'ala. Itu tuntutan tauhidnya. Lillah ilah ta'ala Tuhan. Ya, ta'ala juga Tuhan. Lillahi ta'ala itu Tuhan. Lillah ilah juga Tuhan. Inilah aftar dengan ba'dal, sifat dohirnya kepada sifat batinnya. Mana aftar diri zahir Allah, dan mana wujud ba'dal batin atau Allah tidak terlihat. Bagaimana pengembalian dua alim menyatu menjadi satu wujud, menghadap kepada wujud yang ada. Nah, inilah makanya titik dua itu, titik iya itu dua. Dalam arti apa? Ada hubungan, yaitu dengan awalul ta'yin, ya, atau dikatakan bahasa sekarang ta'yin awal. Awal dia menjadi Tuhan. Nah, inilah kalau fardu ini tidak bisa kita bedah, maka kita akan salah pemahaman dari makna sebuah solat. Kita salah mengartikan perintah solat karena judulnya saja atau disebut dengan makom, kita tidak paham bagaimana menjalankan kalau makomnya tidak paham. Di Islam ini dalam ilmu yang menentukan makom, bukan kajiannya. Kajian tergantung kepada makom. Kajian zikir, makom zikir, kalimat Allah dengan makom solat itu sudah membedakan. Yang membedakan makom zikir, makom solat. Apa perbedaan? Solat itu pasti zikir, pasti mengingat Allah. Tapi zikir bukan solat. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah paham jamaah para hadirin, fardu itu perjalanan pensaksian batin Allah kepada wujudnya, maka kita akan sirna dalam pemahaman pengakuan inna sholati wa nusuki wa mahyaya seterusnya. Itu siapa yang mengaku ina dikala itu berdiri, dan siapa yang merangkulnya dalam kematian, dan di mana masa hidup dalam solat, masa mati sudah dimikhrokan, sudah dibuang kematian, wujud ada hayat yang hidup, di mana alam hidup disebut Baitullah, di dalam batin Allah, di dalam Baitullah. Alam Baitullah, rubuh Ka'bah, hadir Baitullah, itu solat. Maka dari itu kita harus betul-betul memahami hakikat dari kata fardu ain. Ya, kita benar-benar memahami apa hakikat fardu. Jadi kalau hakikat fardu saja kita tidak tahu, apalagi ain, yaitu mata atau menyaksikan atau melihat, maka alam saksi yang terbesar adalah alam iradah, namanya sholat. Nah, disinilah alam kabir, nah, alam kabir yang benar-benar menjadi tauhid umat.
Allahu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudahkah kita di alam wasilah? Sudahkah kita menjadi wasilah? Nah, ini kabirau. Apakah kabir ini sudah kita berpijak di situ? Alam kabir, diri kalbi, berkata ayat, hidup ayat. Inilah yang dikatakan dengan ihram. Jadi kita harus benar-benar belajar menetapkan dan mendirikan makom-makom ilahi di dalam diri, sampai diri itu benar-benar menjadi makom sin la to. Sin nas la adalah alam to, itu ibadah. Bagaimana kita bisa menjadi alam ibadah dalam pensaksian ada diri dalam diri? Insya Allah dengan kita meningkatkan kualitas diri, kuantitas diri, maka akan meningkat kualitas ibadah. Karena ingat, fardu perjalanan batin yang disaksikan. Inilah ain melihat. Lihatlah, begitu ain Allah melihat, kamu menyaksikan. Bagaimana Allah melihat kamu menyaksikan perjalanan itu? Fardu ain. Insya Allah maka solatmu akan sampai ke arah sholat. Tapi kalau solatmu masih belum memahami hakikatnya, maka kamu belum mengingat Allah, karena kamu terjerat mengingat ayat takut lupa, rakaat takut lupa, akhirnya lupa kepada yang dicari. Maka tingkatkanlah kodrat dirimu, maka meningkatlah ibadahmu. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas diri dan ibadah. Insya Allah selalulah kita berbagi tanpa mengatakan satu lebih satu kurang. Insya Allah kita sama di mata Allah. Maka berbagilah dalam rangka menjalankan amanahnya Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.